Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu mari kita sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Oke, baik. Nah, jadi kira-kira menurut teman-teman apa sih yang teman-teman ketahui tentang bimbingan kelompok ini? Ya, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya yang lain. Ya, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya, yang lain masih ada yang ingin menyampaikan? Oke, bagus. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, apa sih dinamika kelompok itu? Nah, jadi dinamika kelompok itu adalah suasana yang hidup, berkembang, bergerak yang ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi. Nah, contohnya seperti yang kita lakukan pada saat ini ya. Itu yang ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi. Oke, baik. Selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah untuk mengembangkan aspek pribadi, yaitu di mana kita berani berbicara di depan umum, mampu bertenggang rasa, berani menyampaikan pendapat, dan berani menyampaikan pendapat tanpa takut menyinggung orang, tanpa harus menyinggung orang lain, dan berani berbeda pendapat dengan orang lain. Oke, kemudian yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi baru terhadap topik yang akan kita bahas. Nah, di bimbingan kelompok ini kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah duduk dengan letter O ataupun letter U. Nah, yang kita lakukan pada saat ini yaitu kita duduk dengan berbentuk letter U. Oke, selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini saya harap kita semua mampu menyampaikan ide gagasannya dengan sukarela, yaitu tanpa adanya unsur paksaan. Nah, di sini kawan-kawan harus terbuka dalam menyampaikan apa yang teman-teman rasakan ataupun yang ada di dalam pikiran teman-teman. Jadi di sini teman-teman sampaikan saja apa yang ada di dalam pikiran ataupun yang Anda rasakan. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini saya harap teman-teman juga bisa mengambil bagian di dalam menyampaikan ide-ide ataupun pendapatnya. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini? Oke, bagus. Nah, di dalam melaksanakan bimbingan kelompok kita pada hari ini, kita akan membahas suatu topik yang dimana topik itu bersifat umum, yaitu tidak menyangkut masalah pribadi anggota kelompoknya. Bisa saja topik ini yang mungkin pernah kita lihat, kita dengar, ataupun kita rasakan, ataupun yang sedang hangat-hangatnya untuk diperbincangkan. Contohnya yaitu misalnya tentang korupsi, LGBT, tentang yang seperti saat sekarang yang sedang hangat-hangatnya yaitu tentang kasus Bima Lampung ya, sedang banyak diperbincangkan di mana-mana. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah saya contohkan di atas. Kira-kira menurut teman-teman
apa sih topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok kita pada hari ini? Oke, silakan. Oke, korupsi. Selanjutnya yang lain. Oke, silakan. Oke, tentang korupsi yang lain. Oke, silakan. Oke, baik. Karena di sini banyak yang memilih tentang korupsi, maka kita akan membahas tentang korupsi pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, baik. Nah, dapat kita ketahui nih kan, korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang yang belum pernah mendapatkan solusinya. Dari dulu sampai sekarang korupsi itu ada saja ya, terus terjadi. Padahal tuh kan undang-undang, pasal, peraturan sudah dibuat dan sudah berubah, tapi korupsi tetap saja terjadi dan tetap saja jalan saja korupsi. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang korupsi? Ya, silakan. Oke. Oke, bagus. Selanjutnya yang lain. Oke, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, bagus. Luar biasa semua ya. Nah, jadi dapat saya simpulkan, korupsi adalah penyalahgunaan atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang dimana tindakan tersebut dapat merugikan negara ataupun orang lain. Kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk korupsi ini? Oke, baik, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya yang lain. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, bagus. Nah, jadi korupsi ini sangat banyak ya. Bisa jadi seperti penyalahgunaan wewenang, jabatan, bisa juga seperti pemerasan, dan bisa jadi seperti suap menyuap dan mengambil yang bukan haknya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya korupsi ini? Oke, silakan. Oke, bagus. Yang lain? Oke, bagus. Selanjutnya? Oke, bagus. Oke, baik. Jadi dapat kita padakan penyebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama karena adanya faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor dari luar ataupun karena adanya dorongan. Dan bisa juga karena adanya peluang sehingga banyak orang yang melakukan korupsi. Oke, kira-kira apa sih solusinya agar korupsi itu tidak terjadi? Oke, baik, silakan. Oke, bagus. Yang lain? Oke, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya yang lain? Oke, baik, bagus. Nah, jadi solusi dalam menangani korupsi yaitu pertama, kita dengan memberikan pendidikan tentang anti korupsi yang dimulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian kita menegakkan hukum atau sanksi terhadap pelaku koruptor seperti potong tangan ataupun hukuman mati sehingga membuat para korupsi itu jera ya, sehingga tidak terjadinya lagi korupsi. Karena mungkin terjadi korupsi karena lemahnya hukum di Indonesia ini ya. Nah, dari pembahasan kita di atas tadi tentang korupsi, kira-kira apa sih komitmen teman-teman? Ya, silakan. Oke, bagus. Yang lain? Oke, bagus. Selanjutnya? Oke, bagus. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kesan dan pesan dari teman-teman pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Oke, silakan. Oke, bagus. Ya, yang lain? Oke, bagus. Selanjutnya masih ada? Nah, oke, baik. Itu kan tadi kesan dan pesan dari teman-teman semua. Karena sudah siapnya kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.